Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
ittaqullah haitsuma kunta wa fi ayyi makan inna taqwallaha miftahun najah. Qala Allah Ta'ala wa wasaqul qailin wa man minhu naqisu fi khalq afala yaqilun. Wa qala ta'ala aidan Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ad-dha'fin quwwah thumma ja'ala min al-quwwati dha'fa wa sayba yakhluqu ma yasha' wa huwa alimul qadir. Allahumma bil Quran. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah rabbil alamin, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Banyak kali nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita kalau menghitungnya tidak mungkin mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu. Innal insana ladzalumun kafar. Tapi sesungguhnya manusia sungguh amat zalim dan ingkar. Jamaah bahagia, dalam perjalanan hidup kita tanpa rasa kita diberi oleh Allah usia, umur yang panjang. Tapi Allah mengatakan dengan usia umur yang panjang akan kembali lagi kepada semula. Sebagaimana Allah menggambarkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Di sana Allah berfirman, Allahul khalaqakum min dha'fin. Allah. Di sini kalimat ini menggunakan kata Allah, langsung mengatakan Allah menciptakan kamu min dha'fin, dari lemah. Tsumma ja'ala min ad-dha'fi min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dijadikan setelah lemah kuat. Tsumma ja'ala ba'da quwwatin dha'fa wa sayba. Kemudian dijadikan setelah kuat lemah kembali, dan saibah, perubahan, maknanya tua. Di ayat yang lain dikatakan ardalul umur, sudah tua pikun. Allah yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan dengan kehendaknya. Wa huwal alimul qadir, Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Jamaah berbahagia, kalau kita lihat di ayat ini ada kalimat dha'f. Dha'f itu 2 kali. Di tengah-tengahnya ada kuah. Jadi setelah dha'fan, kuah, kemudian dha'fan lagi. Artinya di dalam grafik kehidupan kita ini, setelah lemah, kuat, kemudian turun lagi kembali. Lemah yang pertama, ini adalah proses menuju kekuatan. Lemah fisik, lemah akal, lemah segalanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim-rahim para ibu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Kemudian setelah proses bertahap, Allah menjadikan, diberi oleh Allah pendengaran, dibuka lagi penglihatan, buat hatinya, jiwanya, egonya. Proses ini Allah menyatakan la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah berbahagia, itulah di antara dha'fin yang pertama menuju pada kuat, ini suatu proses. Para ulama menyatakan antara dha'fin sampai kuat ini puncak kekuatan manusia itu ada di usia 40 tahun.
Setelah 40 tahun, kekuatan itu mulai menurun menuju pada kelemahan dan kematian. Itulah proses kehidupan manusia. Nah, yang berbahagia, apa yang diharapkan untuk yang diandaki untuk menjadikan proses dari lemah sampai kuat ini, yang dikatakan adalah dua kekuatan, kuatul fisik dan kuatul iman. Kuatul iman sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Allah menyatakan al-mu'minul qawi khairum ahabba minallah minal mu'min da'af. Atau kama qala. Orang mukmin yang kuat lebih bagus dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mananya yang berbahagia pada usia muda ini diharapkan untuk kita membina, mendidik diri kita menjadi orang yang kuat segalanya. Kuatul ilmu, kuatul fisik, kuatul iman, kuatul taqwa. Ini yang diharapkan. Bukan kuatun yang lainnya. Nah, jangan berbahagia untuk menjadikan kuat iman ini sebagaimana Rasulullah SAW kalau membina para sahabat. Karena sahabat itu rata-rata usia muda. Atau mungkin ayat ini juga diarahkan kepada para pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Islam. Rasulullah membina mereka dengan dua kekuatan itu. Kekuatan fisik dan kekuatan iman. Saya mengarahkan pada kekuatan iman. Bagaimana untuk menjadikan kekuatan iman mengisi waktu kehidupan antara 1 sampai 40 tahun ini adalah beribadah kepada Allah, beramal soleh. Amal soleh apa yang bisa kita lakukan di dalam yang kita lakukan dengan hari-hari dalam keseharian yang bisa kita lakukan untuk menumpa iman kita adalah salat. Sebagaimana Allah menyatakan, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraqiin. Artinya, tegakkan oleh kalian salat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jangan berbahagia, ayat itu menunjukkan bahwa perintah di dalam ayat ini merupakan sebuah keharusan. Untuk apa? Untuk melakukan sholat. Bukan sekedar melakukan sholat jamaah dilipatkan menjadi 27 kali lipat. Bukan sekedar itu. Tapi Allah mengatakan, sholatlah kalian, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, di dalam melakukan sholat itu hendaknya berjamaah. Di mana berjamaah? Rasulullah SAW mendidik, mengajarkan kepada umatnya, ialah berjamaah di masjid. Jadi kalimat berjamaah, sholat berjamaah di masjid ini perintah dari Allah. Bukan sekedar kelipatan pahalanya. Sebagaimana ulama menyatakan kewajiban daripada sholat berjamaah ini, banyak hadis-hadis yang menyertainya. Salah satu contoh misalnya, Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang udur, buta. Dia datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini orang yang buta. Tidak ada yang gandeng, tidak ada yang nuntun untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya Rasulullah. Apakah orang udur seperti saya ini mendapatkan rukhsah, mendapatkan dispensasi, mendapatkan kelonggaran? Kalau kita menggunakan akal pikiran manusia, orang udur seperti itu, betapa susahnya dia berjalan dari rumah menuju ke masjid
dengan tanpa melihat, pasti kita akan memberikan dispensasi orang seperti ini. Tapi Rasulullah SAW masih bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya Abdullah, atas mau adzan. Wahai Abdullah, apakah kamu mendengar seruan adzan? Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku mendengar seruan adzan. Atis sholah. Atis sholah. Sambutlah seruan itu, datanglah kamu ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Begitu kerasnya hadis ini, Jamar Bahagia. Masih banyak di antara hadis-hadis yang lain yang menyertai seperti ini. Tunjukkan bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah. Kalau misalnya umat Islam itu bisa melakukan sholat berjamaah, sholat maktubah berjamaah seperti kita sholat Jumat seperti ini, maka Islam akan unggul. Kalau dikatakan Islam ya alaihi, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, maka kalau umat Islam itu bisa sholat Jumat sholat maktubah seperti banyaknya sholat Jumat seperti ini, maka Islam itu pasti akan di atas. Tapi realitanya bisa kita lihat, apalagi kalau sholat subuh kita silahnya berapa shop di depan, jangan berbahagia. Nah, di samping untuk menumpa kekuatan iman, di samping kita melakukan sholat berjamaah di masjid, berjamaah yang fardu, kemudian kita tambah nafilah-nafilahnya. Dan banyak nafil-nafil yang lainnya. Tidak hanya sekedar jamaah, tidak hanya fardu saja. Nafilah-nafilah lebih banyak daripada fardunya. Terutama rawatibnya. 12 rakaat sehari semalam kalau kita lakukan. 2 rakaat, 4 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat qabla subuh. Allah menyatakan siapa yang melakukan sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan rumah di surga. Ringan jawab bahagia. Hanya 12 rakaat yang kita lakukan sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, Allah membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Belum nampi fadilah-fadilah yang lainnya. Termasuk diantaranya jamur bahagia. Di samping sholat fardu yang lebih bagus daripada sholat sunnah yang lebih bagus daripada setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Sholatul lail biasakan untuk lakukan ini. Sebab Allah menyatakan bahwa sepertiga malam, 2/3 malam akhir Allah turun di Baitul Izzah. Di sana Allah menyeru kepada hambanya, "Wahai hambaku, siapa orang yang bangun pada malam itu, jika dia memohon sesuatu, aku kabulkan. Jika mohon ampunan, aku ampunkan dosa-dosanya." Nah, jangan bahagia disimpulkan bahwa pada malam-malam itu, malam sepertiga akhir malam itu doa yang mustajabah. Tapi kita sholat bukan karena untuk mencari doa, tapi kita karena Allah. Doa kita disambut oleh Allah. Sementara kita bisa melakukan, orang lain tidur. Ini masalah fadilahnya besar. Nah, jamur bahagia inilah di dalam sekedar untuk mengisi waktu antara 1 sampai 40 tahun. Jika kita tidak memenuhi demikian itu, kita gunakan waktu-waktu untuk yang lainnya. Allah menyatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu khusr, rugi jamaah. Kalau masih waktunya sampai usia 1 sampai 40 digunakan untuk yang lainnya, bersenang-senang, melupakan Allah, sholat apa adanya,
pada saat masa tuanya dia tidak punya tabungan apa-apa. Rugi kata Allah SWT. Dan nanti setelah fase yang kedua, setelah kuat menuju lemah yang kedua, menuju pada kematian ini sudah lemah kita. Mau berangkat sholat berjamaah berat. Mau berangkat ke masjid berat. Mau sholat malam berat. Mau sunnah-sunnah yang lainnya atau som dan sebagainya berat. Tapi untungnya jamaah bahagia bagi orang yang mengawali, mengisi waktunya ini terus lalu sampai pada fase kedua Allah memberikan fadilah seperti dia melakukan. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Tumaradadna, kemudian kami kembalikan mereka sampai kepada titik yang rendah serendah-rendahnya. Illa, ada istisna, ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus, terus menerus pahalanya itu. Artinya jangan berbahagia kalau pada masa usia kita gunakan, usia muda kita gunakan ibadah terus menerus pada Allah. Pada masa usia kita sudah mulai menurun, mulai lemah, kita sholat sudah dengan tidak bisa dengan berdiri, melainkan dengan kursi, dengan duduk di kursi atau duduk di bawah. Sholat malam sudah tidak bisa lagi. Kondisi lemah, sangat lemah, kita menuju pada kematian. Maka kondisi seperti itu jangan berbahagia. Amal yang sebelumnya ini akan menutupi itunya. Maka dikatakan Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Pahalanya tidak terputus. Itulah yang berbahagia fadilahnya kalau kita betul-betul mengisi waktu antara. Itulah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya orang-orang yang betul memperhatikan waktu ini dan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Aku lu qali wa astaghfiru li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad bazal muttaqun. Jamaah berbahagia, itulah ulasan singkat di dalam menyatakan bahwa kehidupan kita seperti itu jamaah bahagia. Dihimbau bagi orang-orang yang masih muda, terutama anak yang masih muda. Ini satu kesempatan. Kita gunakan masa usia muda ini, kita gunakan, kita raih. Kita banyak menuntut ilmu, kita banyak beribadah, kita banyak aktivitas-aktivitas yang positif. Karena nantinya kita akan menuai pada usia tua, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan fadilah, pahala-pahala itu tetap berjalan pada kita. Amma adapun orang-orang yang sudah tua, bagaimana? Saya sudah tua, dulu masih muda, saya tidak bisa melakukan ibadah seperti itu. Banyak masa mudanya aku gunakan untuk yang lainnya. Aku gunakan untuk ini, sholat pun kalau ada ala kadarnya.
jarang sekali untuk melakukan sholat berjamaah kecuali Jumat. Nah, bagi orang-orang seperti ini sekarang menghadapi masa tua sudah tidak bisa lagi beribadah seperti muda. Sementara sudah banyak kekurangan-kekurangan. Yang berbahagia bagi orang-orang yang semasa, seusia sudah seperti ini, bertobat pada Allah, mohon ampunan pada Allah, meratapi masa-masa yang lalu, masalah silam yang penuh dengan kesenangan dan sebagainya hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian perbaiki sholat, perbaiki ibadah yang lainnya semampu mungkin, semaksimal mungkin. Insya Allah yang demikian itu bisa menutupi amal-amal yang dikatakan al-hasanat yudhibnas sayyiat. Hasanat itu menghilangkan sayyiat masa lalu. Mudah-mudahan yang berbahagia. Nah, saat ini mari kita jadikan sebagai koreksi diri kita sendiri. Sudahkah aku beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau masih banyak kekurangannya? Kalau masih banyak kekurangannya, kita tingkatkan ibadah kita untuk menjelang kematian kita. Kalau kita sudah banyak melakukan itu, kita pertahankan, insya Allah sampai mendapatkan makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilainal iman, Allahumma habib ilainal iman, Allahumma habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karihu ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin wa ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minas syakirin wa ja'alana minas sabirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana adina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan, dirapatkan. Bagi jamaah yang membawa handphone, harap di silent dulu untuk sementara. Mohon diperhatikan safnya rapat dan lurus. Saf yang kosong harap dipenuhi terlebih dahulu. Jangan membuat saf baru sebelum yang kosong terpenuhi. Untuk jamaah yang ada di lantai 2, safnya diperhatikan rapat dan lurus. Saf yang kosong harap dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله